Pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Injil Matius pasal 4 ayat 1 hingga 11. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan baik Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, ada tertulis, sebab harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Sebagai doa kita sebelum kita menerima firman Tuhan pada pagi hari ini, katakan ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Sekali lagi ku rindukan, ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Bapa, seperti lagu ini, inilah kerinduan kami pada pagi hari ini. Bahwa di tengah-tengah jemaat-Mu yang datang menyembah memuji-Mu Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami. Tidak ada yang terkecuali Tuhan. Dari yang paling kecil sampai yang paling dewasa, urapan-Mu hadir pada pagi hari ini. Penuhi kami dengan urapan-Mu Tuhan. Siapkan hati kami. Apapun pergumulan-pergumulan yang mengganggu pikiran kami saat ini, dalam nama Yesus kami tolak semuanya. Apapun yang mengganggu pikiran kami saat ini, dalam nama Yesus kami tolak semuanya. Dan kiranya firman Tuhan-Mu pada pagi hari ini akan menguatkan, meneguhkan, memberkati kami semua jemaat Tuhan. Kami berdoa semua ini di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Semua jemaat Tuhan katakan amin. Shalom. Silakan duduk semuanya. Tuhan kita selalu baik. Dia adalah Allah yang baik, sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan kita tetap baik, amin. Baik jemaat Tuhan, seperti yang Reverend Majilus sebentar tadi memberitahu bahwa kita sudah masuk ke musim puasa. Oke, berbicara tentang musim puasa, kita ada banyak jenis puasa. Anda boleh berpuasa seperti Daniel, Anda juga boleh berpuasa seperti Yesus.
Kalau Anda punya kekuatan dan hikmat daripada Tuhan, 40 hari 40 malam. Dan hari ini kita akan melihat bersama-sama firman Tuhan, cerita tentang Yesus yang berpuasa selama 40 hari 40 malam. Tapi sebelum itu, sebelum saya masuk lebih lanjut, saya ingin beritahu bahwa berpuasa bukan sekadar mengurangkan satu kali makan, atau mengurangkan makanan kamu, atau tidak makan sama sekali, atau tidak minum sama sekali. Berpuasa tidak berbicara tentang hal-hal yang secara luaran, tetapi berpuasa adalah suatu tindakan menahan diri dari kebiasaan dan perbuatan yang membawa kepada kesia-siaan dan memberi peluang kepada diri kita untuk mempunyai masa dengan Tuhan. Itu puasa. Contohnya, tabiat menonton. Oke, siapa sini suka nonton sinetron, Darko? Kalau yang suka nonton komik, Jepun, Korea, Bleach, apalagi The Tokyo Revenge. Saya orang yang jenis suka nonton komik, tapi bukan komik yang Tom and Jerry. Oke. Tapi ia jenis komik yang bersambung dan bersiri. Dan kalau saya menonton itu, ia boleh sampai, karena dia mengambil episode 1 sampai kadang-kadang sampai 40, 50. Dan ia boleh mengambil sehari untuk menghabiskan episode-episode itu. Dan ia adalah merupakan tabiat yang boleh menyebabkan kita kehilangan waktu-waktu yang berharga. Boleh menyebabkan kita mencuri waktu kita sehingga kita pikir rasa seperti kita tidak mempunyai masa. Ditanya, bolehkah tolong cuci piring? Mak, enggak boleh mak, sibuk aku. Kenapa? Karena ada hal-hal di dalam kehidupan kita yang kalau kita lakukan, itu boleh menyebabkan kesia-siaan. Nah, kita juga boleh mencabar diri kita untuk menahan diri dari melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Untuk anak-anak muda yang suka main game sampai subuh, waktu ditanya pemimpin selnya, kenapa enggak buat renungan firman Tuhan, tidak berdoa? Pemimpin, enggak ada masaku. Wow. Sebenarnya pemimpin enggak bodoh sebenarnya. Tahu setiap orang diberikan masa 24 jam. Dan tidak ada seorang pun yang terlalu sibuk untuk tidak membuat renungan dan memberikan masa dengan Tuhan. Beri senyuman ke kiri kananmu, kau punya masa. Jadi jemaat Tuhan, marilah kita dalam musim puasa ini, kita berpuasa dan berdoa dengan lebih berkesan lagi, dengan menahan diri dari kebiasaan-kebiasaan yang membawa kepada kesia-siaan. Baik, oleh karena itu, bersesuaian dengan pembacaan Alkitab yang dibacakan oleh Saudara Stefanus tadi, firman Tuhan yang kita akan dengar pada pagi ini adalah tentang pencobaan Yesus. Di dalam firman Tuhan, Matius 4 pasal 1 hingga 11, ia disebut cobaan. Dalam bahasa Inggris ia temptation. Tapi kalau ditranslate ke bahasa Malaysia, ia menjadi godaan. Jadi sebentar nanti kemungkinan besar saya akan sebut cobaan, kemungkinan besar saya akan sebut godaan. Tetapi tema besar kita di sana ditulis pencobaan. Oke, sebab kalau dalam bahasa Malaysia pencobaan ia membawa sedikit makna yang tidak terlalu dekat dengan cobaan atau godaan. Ya, jadi sila ambil perhatian. Nah, sehubungan dengan godaan, ada yang mengatakan begitu banyak godaan sehingga setiap orang dicobai setiap hari, setiap jam.
Ada yang juga mengatakan bahwa ramai orang menghadapi godaan di tempat kerja, di tempat sekolah, di mana-mana Anda berada, godaan itu tetap ada. Sekarang pun semasa Anda mendengarkan firman Tuhan ada godaan. Beritahu kira-kiramu ada godaan. Ada yang mengantuk, ada yang perutnya sudah lapar, dan mungkin sudah berpikir-pikir untuk ke sebelah sana. Makan karena lapar. Itu semua adalah godaan. Jadi jemaat Tuhan, kalau kamu lapar, kalau kamu ada pikiran-pikiran yang lain, itu ingatkan kepada dirimu sendiri, itu adalah godaan. Nah, ada beberapa contoh godaan di sini. Saya tidak tahu jemaat Tuhan, apakah Anda pernah menghadapi godaan di dalam kehidupanmu. Tetapi kamu sadar atau tidak sadar, ada banyak godaan-godaan yang sehari-hari boleh terjadi dalam kehidupan kita. Ini contohnya, godaan selalunya ia bukan menyebut tentang godaan dosa saja. Tetapi ada hal-hal lain yang menyebabkan godaan-godaan yang boleh membawa kita kepada hal-hal yang kesia-siaan. Yang pertama seperti penjualan promosi melalui internet. Buka-buka TikTok, ada promosi. Oke. Atau makan minum yang besar-besaran secara gila-gilaan. Khususnya sewaktu beberapa minggu yang lalu kita merayakan Chinese New Year bersama dengan saudara-saudara kita dalam bahasa Cina. Kita ke rumah mereka, makan bersama-sama. Itu juga boleh menjadi godaan kepada mereka yang ada sakit penyakit yang sangat kritikal. Darah tinggi, kolesterol, kan? Nampak makanan, sakit baku nih. Nampak lagi, sedap makanan nih. Rasa sikit lah, godaan. Bagi kaum wanita, jangan sekali-kali limpas depan Watson. Limpas depan Watson, nampak Watson 50%, habis. Para suami paham ini. Godaan sangat besar. Jadi apa maksud godaan? Godaan adalah jerat yang manis. Beritahu kiri kananmu, jerat yang manis. Ia seperti perangkap menangkap burung. Segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah dan firman-Nya serta jalan-jalannya. Yang membawa kita jauh daripada hadirat Tuhan. Yang membawa kita jauh daripada keinginan untuk mendekat kepada Tuhan. Keinginan untuk membaca firman Tuhan. Keinginan untuk berdoa. Bahkan keinginan semasa musim kita berpuasa. Mungkin waktu hari Rabu Abu kemarin. Kita semua bertekad, oke, baik, tahun ini saya mau berpuasa. Setelah kita mendengar Bishop John punya khotbah, semangat kita dikuatkan. Tetapi setelah itu godaan datang. Lupa kita sedang berpuasa dan berdoa. Itu adalah godaan. Tapi saya ingin supaya kita ambil perhatian baik-baik, karena godaan bukanlah dosa. Tikus, tahu tikus kan? Siapa ada tikus di rumahnya, dipelihara? Tikus tidak akan masuk ke dalam perangkap jika ia tidak menyentuh umpannya. Kan betul kan? Kalau yang tikus punya perangkap tuh, kalau dia tidak sentuh tuh umpan kan, dia tidak akan masuk dalam perangkap. Sama dengan godaan. Kita tidak akan jatuh ke dalam dosa jika kita tidak sentuh godaan-godaan itu. Jadi jemaat Tuhan, mari kita ambil perhatian baik-baik tentang godaan. 2 minggu yang lalu, kita telah menyaksikan pembaptisan Yesus. Yesus dibaptis Sungai Yordan dan Yohanes Pembaptis serta orang ramai pada waktu itu menjadi saksi tentang kenyataan yang besar yang terjadi dalam sejarah manusia. Bahwa Yesus adalah anak Allah yang dikasihi Bapa. Dan Roh Kudus telah turun ke atas Yesus dalam bentuk merpati. 2 minggu yang lalu kita telah pelajari dan kita telah melihat bagaimana Yesus telah
nyatakan secara semuka dengan orang-orang yang ada di situ bahwa inilah anakku yang aku kasihi. Setelah itu, Roh Kudus membimbing Yesus ke padang gurun. Di padang gurun mulailah Yesus berpuasa selama 40 hari dan 40 malam dengan aman damai. Akan tetapi, si iblis datang untuk mencobai Yesus. Iblis tahu siapa Yesus dan apa yang dilakukannya untuk manusia. Dia tahu apa rancangan Yesus, yaitu rancangan keselamatan. Iblis adalah makhluk yang licik dan jahat yang berusaha untuk menghancurkan rancangan keselamatan Allah. Melihat si iblis, muslihatnya adalah sangat sederhana. Dengan menggoda Yesus agar mempercayai kata-katanya supaya rancangan keselamatan Allah terjejas atau gagal. Kebanyakan kita sebagai orang Kristen takut akan kesusahan. Ramai juga di antara kita di sini yang sangat takut akan godaan. Kita takut gagal sewaktu digoda. Tetapi di sini saya ingin memulai dengan menceritakan kepada semua kita tentang hasil dari pencobaan yang Yesus telah hadapi. Kita percaya dan kita tahu waktu semasa Yesus datang ke dunia, Dia adalah Allah 100% dan Dia juga adalah Allah, manusia 100% karena Dia lahir dan menjadi manusia. Dia bukan menjelma seperti dewa-dewa asing. Dia betul-betul datang ke dunia, dia lahir dan menjadi manusia. Oke, beritahu kiri kananmu, Yesus menjadi manusia. Jadi setiap apa yang Yesus alami, dia mengalaminya seperti manusia, seperti kamu dan saya. Mengalami lapar, haus, godaan, semua apa yang kita alami juga Yesus lakukan. Yesus digoda, tetapi Yesus menang atas godaan. Tuhan Yesus adalah Allah yang sempurna dan manusia yang sempurna. Dan sebagai manusia yang sempurna, dalam keadaan yang sangat sakit dan lemah selama 40 hari dan 40 malam Yesus berpuasa. Iblis datang dan menggoda Yesus. Akan tetapi, hasil akhir daripada penggodaan yang iblis datang menggoda Yesus, Yesus telah menang. Saya melihat ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita manusia. Karena Yesus pada waktu itu adalah sebagai manusia. Dan dia membuktikan, sekali lagi saya ingin katakan. Dan dia membuktikan bahwa manusia mampu menghadapi godaan. Jangan salah, Yesus pada waktu itu dalam keadaan manusia dan dia menghadapi godaan dan dia berjaya. Itu membuktikan bahwa kita semua yang ada di dunia ini sebenarnya kita mampu mengalahkan godaan. Tapi bagaimana caranya kan? Kita akan melihat ada 3 perkara yang akan menjadi cobaan yang Yesus alami. Mari kita lihat yang pertama. Pencobaan yang pertama. Mengubah batu menjadi roti. Matius pasal 4, 3-4. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu. Mencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Baik, godaan yang pertama adalah batu-batu menjadi makanan, batu menjadi roti. Iblis paham sangat tentang kelemahan manusia. Yesus pada waktu itu sedang lapar dan haus dan dia datang kepada Yesus dan memberitahu kepada Yesus, "Yesus, tukarlah batu itu menjadi roti supaya engkau makan dan engkau tidak lapar lagi."
Sewaktu Yesus lemah, si iblis menggunakan kesempatan ini untuk menggoda Yesus. Yesus lapar kan? Baru iblis datang dan dia mengatakan, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Maksud si iblis adalah, jika engkau adalah anak Allah, tidak perlulah engkau susah-susah kelaparan. Kau dengan sebentar saja memetik jari boleh menukar batu itu menjadi roti, betul kan? Karena Yesus adalah anak Allah dan dia mempunyai kuasa. Karena selepas daripada ini kita akan melihat mujizat-mujizat yang luar biasa yang Yesus lakukan. Ada 5.000 yang Yesus berikan makan daripada roti dan ikan yang sangat sedikit. Dan itu adalah mujizat-mujizat salah satu contoh. Dan iblis menggunakan hal ini untuk mencoba Yesus. Orang yang lapar memerlukan makanan. Kalau kita lihat lapar perlu makan. Ia sesuatu alasan yang boleh mencabar pikiran kita dan ia sesuatu yang masuk akal, kan? Kita lapar, kita perlukan makanan. Dan kalau Yesus lapar, dia perlukan makanan. Jadi iblis menggunakan hal itu untuk menggoda dia. Kata-kata iblis sepertinya berniat baik, kan? Macam baik kan? Yesus, kau lapar, tukarlah batu itu jadi roti supaya engkau tidak lapar lagi. Macam baik kedengarannya. Tetapi di dalam kebaikan, dalam kata-katanya yang licik itu, dia juga mencadangkan sesuatu yang masuk akal. Jika kamu perlu makanan dan kamu mampu mendapatkan makanan, mengapa kamu tidak lakukan saja? Tetapi kata-kata setan ini adalah godaan. Ia menggoda Yesus untuk memuaskan keinginan jasmani. Apakah kita juga memberikan banyak alasan yang masuk akal? Untuk memuaskan keperluan kita dalam situasi hari ini. Apakah kita juga di dalam pikiran kita kadang-kadang untuk memuaskan keinginan kita menggunakan akal-akalan kita, oke? Coba untuk membenarkan sesuatu supaya kita boleh memuaskan keinginan kita. Alasan yang masuk akal kelihatannya menjadi alasan yang baik untuk memuaskan keperluan kita. Contohnya, semasa kita kelaparan, macam kamu sekarang lah lapar. Coba nampak kiri kananmu muka lapar kan ya. Dan kamu bayangkan kamu lapar, di depan kamu ada kondomen. Tapi kondomen ini bukan milik kamu. Kamu nampak kondomen itu, laparnya nih. Kondomen itu adalah milik kawan kamu. Ini perkara ini mungkin boleh pernah terjadi kepada mereka yang ke university. Lapar kan? Terus ada Mimegi kawan kamu, lapar. Dan kamu coba mengakali-akali supaya membenarkan kamu untuk boleh mengambil makanan itu supaya kamu boleh makan. Tidak apa-apalah saya makan, tidak juga dia marah tuh. Nanti kalau dia marah saya tukar sialah makanannya, tidak susah. Membenarkan diri. Dengan akal sehat kita ini kita gunakan sesuatu dan coba untuk memuaskan apa yang ada dalam pikiran kita dan hati kita. Tubuh kita akan menjadi lemah jika tidak diberikan makanan. Demikian juga roh kita akan menjadi lemah jika kita tidak mendapatkan makanan rohani. Sewaktu Yesus lemah, beritahu kiri kananmu, sewaktu Yesus lemah, maka datanglah iblis. Beritahu kiri kananmu, maka datanglah iblis. Katakan ini lagi. Sewaktu kita lemah, beritahu kiri kananmu, maka datanglah iblis. Iblis dikatakan seperti dalam firman Tuhan dalam 1 Petrus. Ia adalah seperti singa yang mengaum-ngaum di sebelah kiri dan kanan kita. Dan dia berkeliling untuk mencari orang-orang yang lemah. Dan kalau kita tidak kuat, iblis akan menggoda kita dan kita akan jatuh di dalam godaan itu. Akan tetapi, pada waktu ini Yesus tidak lemah. Dia kuat. Yesus menggunakan firman Allah untuk melawan kata-kata iblis. Manusia hidup bukan dari roti sahaja, tetapi dari setiap ucapan yang keluar dari mulut Allah. Yesus mengatakan kepada iblis, iblis, manusia tidak hidup dengan roti sahaja, tetapi setiap perkataan yang keluar daripada mulut Allah.
setiap firman Tuhan yang menjadi kekuatan kepada kita. Kalau kita lapar, beritahu kepada diri sendiri, manusia tidak hidup dengan roti saja. Beritahu kiri kananmu, manusia tidak hidup dengan roti saja. Apalagi kalau ada yang mereka merancang untuk pergi makan di sebelah, beritahu kepada dia, manusia tidak hidup dengan roti saja. Baik, akan tetapi mari kita lihat bersama-sama selanjutnya. Firman Tuhan yang Yesus petik ini merupakan firman Tuhan yang ada di dalam Ulangan pasal 8 ayat 3. Ia berlatar belakangkan tentang orang-orang Israel pada waktu itu tidak ada makanan dan minuman. Dan mereka berdoa dan berjumpa kepada Musa supaya diberikan makanan. Dan Allah menjawab doa mereka, permintaan mereka, lalu diberikanlah mana dari surga dan mereka boleh makan. Tetapi walaupun Tuhan telah menunjukkan mujizatnya, mereka masih menunjukkan bahwa mereka tidak mempunyai iman. Sudah dilakukan mujizat tapi masih tidak mempunyai iman. Orang Israel seringkali kurang percaya kepada firman Allah. Dan seringkali menggunakan apa yang Allah katakan kepada mereka. Meskipun Allah seringkali memberikan janji-janjinya, jaminannya kepada Israel firman Allah. Orang Israel selalu kurang beriman. Walaupun banyak kali kita melihat perbuatan Allah yang baik. Perbuatan Allah yang luar biasa ke dalam keluarga kita, dalam pribadi kita. Kita masih lagi kurang iman. Waktu kita, para belia, waktu kita habis sekolah kita berdoa, Tuhan berikan aku pekerjaan. Tuhan bagi pekerjaan. Waktu sudah ada pasangan hidup Tuhan, aku ingin berkawin dengan dia, Tuhan berkati aku, Tuhan berikan dia. Tuhan, aku perlukan anak, Tuhan bagi anak. Tuhan, aku perlukan kereta karena keluargaku sudah bertambah, Tuhan bagikan keluarga. Tetapi kita masih lagi tidak beriman kepada Tuhan. Contoh yang paling simpel adalah datang beribadah. Minta maaf. Ini contoh yang paling dekat saya boleh ambil. Waktu kita susah, kita berdoa, Tuhan berkati aku supaya aku boleh ada kereta. Diberikan kereta, datang gereja lambat. Dulu waktu naik bus, sebelum jam 11 sampai di gereja awal. Sudah diberkati, lambat. Mana iman kita? Sekali lagi minta maaf. Karena saya perlu memberitahu ini kepada jemaat Tuhan dan seluruh gereja Tuhan. Supaya kita sadar rupa-rupanya selama ini aku berada dalam godaan. Dan aku jatuh di dalam godaan itu. Tuhan telah memberkati kita. Saya selalu beritahu kepada anggota sel saya supaya hati-hati dengan berkat Tuhan. Jangan sampai berkat yang Tuhan berikan menghalangi kita untuk lebih dekat kepada Dia. Amin. Senyum kiri kananmu, katakan kepada dia, Tuhan berkati kita, mari kita setia kepada Dia. Pada masa kini memuaskan keperluan jasmani adalah pendorong di dalam kehidupan kita. Karena hari-hari ini adalah susah. Kalau kamu makan di luar sangat mahal. Kalau kamu dengan girlfriend kamu makan mungkin habis 30 ringgit lah. Oke, itu adalah average yang biasa-biasa, 30 ringgit. Itu 2 orang. Kalau kamu makan dengan keluarga kamu yang 5-6 orang, sekurang-kurangnya kamu akan habis 100 lebih ringgit. Betul kan? Dan susah. Dan hari-hari ini, kebelakangan ini, kita semua akan mengalami kesusahan ini karena ekonomi yang tengah jatuh dan kerajaan terpaksa menggunakan kebijaksanaan mereka untuk walaupun mereka dapat mengawal sedikit kenaikan bahan-bahan mentah itu, tetapi ia tidak dapat mengawalnya secara penuh. Dan efek yang terjadi kepada rakyat yang seperti kita di bawah adalah sangat-sangat berat sekali.
Dan itu mendorong kita semua untuk bekerja lebih keras, untuk mencari nafkah, untuk mencari lebih lagi. Ada yang mencari memenuhi keperluan kita dalam keluarga kita seperti makanan, tempat tinggal, barang kegunaan harian. Ia adalah menjadi tujuan hidup kita sekarang. Dan ini adalah menjadi godaan yang terbesar kepada setiap manusia pada saat ini. Untuk mengejar keperluan. Dan kalau kita sebagai orang Kristen tidak berhati-hati, kita juga akan mengejar keperluan itu sampai kita lupa untuk mencari Tuhan. Jemaat Tuhan, berhati-hati. Yang kedua, pencobaan kedua. Pencobaan kedua adalah melompat dari bumbungan bait Allah. Beritahu kiri kananmu, melompat dari bumbungan bait Allah. Oke, bumbung bait Allah. Kalau rumah doa ini di atas sana lah. Oke. Baik. Matius pasal 4 ayat 5 hingga 7. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Tadi waktu pembacaan kedengarannya ada cuma bagian depan sini saja yang membaca dan Sutin punya suara kedengaran seperti solo membaca. Jemaat Tuhan, kita sudahlah di rumah tidak baca firman Tuhan, datang kebaktian tidak baca Alkitab pun tidak baca juga. Jadi saya ingin mengajak semua supaya kita sekurang-kurangnya buka mulut lah, bacakanlah Alkitab. Bolehkah? Bolehkah semuanya? Boleh? Coba nampak kiri kananmu, beritahu kepadanya, baca. Baik, mari kita baca bersama-sama. Sekali lagi. 1, 2, 3. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Berikan tepukan pada diri sendiri. Sebab kamu percaya membaca firman Tuhan ini. Baik, mari kita lihat bersama-sama pencobaan kedua, melompat dari bait Allah, dari bumbungan bait Allah. Kali ini iblis menggunakan firman Allah. Sekali lagi setelah upayanya yang pertama gagal, ia berpikir karena kamu bertekad untuk tetap menjalankan firman Allah, aku akan mengutip dari Alkitab untuk memastikan bahwa engkau Yesus akan melakukannya. Lalu ia membawa Yesus ke puncak bait Allah yang tinggi dan dia mencabar Yesus dengan kata Alkitab, dengan kata-kata Alkitab, dengan firman Tuhan. Iblis mencabar Yesus. Dia kata, "Jika engkau anak Allah." Kadang-kadang lucu juga. Waktu saya baca ini, iblis ini cabar Yesus. Yesus adalah firman Allah, tapi dia menggunakan firman itu untuk mencabar Yesus. Lalu dikatakan di sini, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu tidak akan terhantuk kepada batu." Nah, di dalam ayat ini iblis sebenarnya mengutip daripada Mazmur 91. Sebab pada waktu itu firman Tuhan yang ditulis dalam Mazmur 91 ayat 11 mengatakan, "Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Ayat firman Tuhan yang sama, tetapi ada perkataan yang telah dihilangkan. Kalau kamu sadar atau tidak sadar, ada perkataan yang dihilangkan di sana.
Iblis menghilangkan perkataan untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Sebab malaikat-malaikat akan diperintahkannya kepadamu. Dia stop di sana, dia sambung di ayat yang ke-12. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Iblis tidak menyebut ada satu perkataan, ada beberapa perkataan dia hilangkan di sana untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Allah akan menjaga kita di setiap jalan kita. Nah, di sini dikatakan bahwa Tuhan sebenarnya, firman Tuhan ini sebenarnya mengatakan bahwa Bapa Surgawi akan melindungi anak-anaknya jika mereka melakukan kehendaknya. Allah melindungi orang-orang yang berjalan di jalan-jalannya. Bukan orang yang melompat dari tempat yang tinggi lalu malaikat akan datang menyelamatkan kamu. Bukan. Allah akan melindungi setiap orang yang melakukan kehendak Tuhan di jalan-jalannya. Supaya langkah kita tidak akan jatuh, malaikat akan menopang dan membantu kita. Itu sebenarnya yang disampaikan oleh firman Tuhan. Tapi iblis mengurangkan satu ayat lalu coba mengelirukan Yesus. Nah, kebelakangan ini saya banyak mendengar pengajar-pengajar alam maya. Siapa yang suka nonton khotbah di Facebook, di YouTube, di IG Story, di TikTok, hati-hati. Karena ada banyak pengajaran-pengajaran saat ini yang digunakan. Mereka memutar belitkan ayat firman Tuhan itu dan mengeluarkan ayat firman itu keluar dari konteks sebenarnya. Ini salah satu contoh yang saya boleh ambil. Dalam Lukas pasal 12 ayat 9, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah dan minumlah, bersenang-senanglah. Orang yang mau memuaskan dirinya, dia akan menggunakan ayat firman Tuhan dan mengatakan, nah lihat, orang Kristen diajar untuk memuaskan dirinya. Minum, bersenang-senanglah. Kan? Kalau kita orang Kristen yang tidak belajar firman Tuhan dan tidak cek balik apa yang di firman Tuhan kan ini, kita akan percaya, oh ya betul, berarti saya boleh bersenang-senang, saya boleh menggunakan harta benda saya dan menggunakan itu berfoya-foya di luar sana. Boleh saja kan? Tapi kalau kamu baca seterus ayat firman Tuhan ini, orang yang mengambil ayat firman Tuhan ini dan menyalahgunakannya, dia lupa membaca ayat yang ke-20. Firman Tuhan bilang, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Mengambil suatu ayat luar dari konteksnya. Ada satu ayat firman Tuhan yang selalu kita gunakan dulu juga. Ini biasa terjadi di kalangan kita. Carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan kita menggunakan ayat firman Tuhan ini, kalau gitu saya perlu mencari kerajaan Tuhan. Cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Supaya saya diberkati, supaya saya ditambah-tambahkan. Ini khotbah kekayaan atau kemakmuran. Tapi kalau kamu baca di awal konteks ayat firman Tuhan ini, sebenarnya Yesus berbicara kepada orang yang khawatir akan makan minumnya. Tuhan tidak berbicara kepada kalau kau cari kerajaan Allah, ini saja yang kau harus lakukan. Bukan itu saja. Lari dari konteks yang sebenarnya. Dan anak-anak muda juga selalu bagi alasan di rumah karena malas bantu di rumah, datang gereja, melayani, turun melayani, ditegur, firman Tuhan bilang, carilah dulu kerajaan Allah, maka semua itu akan ditambah kepadamu. Jangan menggunakan ayat firman Tuhan di luar konteks. Iblis menggunakan ini, dan setan dengan sengaja, iblis menghilangkan untuk menjaga engkau di segala jalanmu dengan memutarbelitkan ayat Alkitab menjadi seperti tipu daya dan jerat.
Penyimpangan semacam ini adalah godaan untuk memaksa Allah melakukan mujizat demi manfaat sendiri. Akan tetapi, Yesus dengan bijaksana menjawab dengan kata-kata Alkitab. Ada tertulis, beritahu kiri kananmu, ada tertulis. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Beritahu kiri kananmu, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Apakah kita dengan tanpa sengaja menguji Allah? Kita coba menguji Allah dengan memetik ayat-ayat firman Tuhan, janji-janji Tuhan, supaya waktu kita berdoa Tuhan akan menunaikan janjinya kepada kita. Oh Tuhan, aku adalah anak-Mu yang Engkau kasihi. Jawablah doaku ini. Lalu berdoa, Tuhan tidak jawab karena tidak menurut kehendaknya, marah. Karena kita memetik firman Tuhan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan firman Tuhan. Apakah kita berpura-pura ingin agar Allah bersimpati terhadap situasi dan kesulitan kita? Berpura-pura di hadapan Tuhan. Dan kita mengusulkan cara ini atau cara itu yang ada dalam pikiran kita adalah untuk memenuhi keperluan kita secara pribadi. Ketika kita sepenuhnya percaya kepada Allah Bapa, kita tidak perlu menguji Dia. Beritahu kiri kananmu, tidak perlu menguji Dia. Kita hanya perlu menempatkan diri di mana kita percaya kepada Allah. Karena kalau kita menempatkan diri dalam situasi yang memaksa Allah untuk melakukan mujizat demi manfaat kita, demi kepuasan kita, sebenarnya kita sedang menguji Dia. Jadi jemaat Tuhan, mari kita mengambil pelajaran yang penting ini supaya kita tidak menggunakan firman Tuhan di luar konteks firman Tuhan dan menggunakan itu untuk menguji Allah. Atau yang paling teruk adalah kita menghakimi sesama kita. Amin. Yang terakhir, yang ketiga. Pencobaan ketiga, sujud menyembahku. Matius pasal 4 ayat 8 hingga 10. Ayo kita tes lagi. Semua baca bersama-sama ya. Siap-siap. 1, 2, 3. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, si iblis membawa Yesus ke sebuah gunung yang sangat tinggi, memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan segala kemuliaannya dan berjanji akan memberikannya jika Yesus sujud menyembahnya. Seolah-olah iblis mengatakan kepada Yesus, sekarang lihat sini, aku datang ke dunia ini untuk menjadikan Anda, Yesus, engkau datang ke dalam dunia untuk menjadi raja dan mewarisi kerajaan ini. Dan ia ada di depan matamu sekarang. Mengapa engkau harus menderita? Mengapa engkau harus mati di atas kayu salib? Mengapa engkau harus mengikuti setiap rancanganmu itu? Sekarang, sujudlah menyembah aku dan aku akan memberikan dunia ini kepadamu. Iblis coba menggoda Yesus untuk melakukan jalan singkat. Beritahu kiri kananmu, jalan singkat. Dalam godaan ini, iblis menawarkan Yesus jalan singkat untuk mencapai kejayaan. Saya dapat memberi kamu apa yang kamu inginkan sekarang, kata iblis. Hanya untuk melakukan satu hal saja. Sujud di hadapanku. Dan aku akan berikan semuanya kepadamu. Namun, apa yang iblis tawarkan ini kepada Yesus bukanlah kehendak Allah. Yesus sendiri tahu bahwa ia harus menderita sebelum memasuki kemuliaan. Kehendak dan jalan yang Allah tetapkan bagi Yesus adalah bahwa Dia akan disalibkan bagi dosa-dosa umat manusia, membayar dengan harga dan nyawanya,
membasuh dosa-dosa manusia dengan darahnya dan yang berharga, dan kemudian membangun sebuah kerajaan kudus dan adil dan saleh. Itu adalah rancangan Allah kepada Yesus. Tetapi iblis mengatakan, tidak perlulah kau lewati semua itu Yesus. Kau sujud menyembah kepadamu dan aku akan berikan dunia ini kepadamu. Yesus tahu bahwa ia perlu melakukan kehendak Allah dengan cara Allah. Tuhan Yesus menolak jalan pintas yang ditawarkan iblis untuk menyembah si iblis. Masa kini dunia menawarkan banyak jalan pintas kepada Anda dan saya. Satu hal yang dicapai melalui jalan pintas adalah menghindari jalan yang seharusnya untuk mencapai tujuan. Kalau kita mau pergi ke satu tempat, kita ada satu jalan yang memang jalan khas. Oke, kalau kamu mau pergi ke kota Kinabalu, jalan khas yang telah disediakan adalah jalan daripada Tawau, Ladatu, Sendakan ke Kudasang turun ke kota Kinabalu. Itu adalah jalan asas yang telah disediakan. Tetapi ada ramai yang coba untuk jalan pintas berapa tahun yang lalu sebelum jalan Kalabakan sana bagus. Sekarang pun memang agak teruk sedikit. Kita coba untuk jalan pintas dan kita gunakan jalan pintas. Dan dahulu jalan itu adalah sangat bahaya. Dan ramai yang kecelakaan dan kehilangan nyawa karena ingin menggunakan jalan pintas. Iblis menawarkan jalan pintas kepada Yesus. Kadang-kadang iblis juga menawarkan jalan pintas kepada kita. Ini suatu godaan yang umum. Siapapun yang jatuh ke dalam godaan ini akan melakukan apapun untuk mencapai tujuan mereka. Rasuah, tipu daya, judi, dan sebagainya. Ia adalah haluan yang salah untuk mencapai tujuan. Jemaat Tuhan, ia adalah jalan yang salah. Kalau kamu pikir untuk menjadi kaya, untuk memperoleh harta benda yang banyak, saya boleh jalan pintas dengan melakukan scam, menipu, mengambil rasuah. Ia adalah jalan pintas yang salah yang bukan kehendak Tuhan. Kalau kita berpikir supaya kita memperoleh kekuatan di dalam bekerja kita, lalu kita mengambil ubat-ubatan untuk menambahkan boost dalam diri kita supaya kita kuat, mengambil batu untuk anak-anak muda, atau apalagi dadah yang terbaru kami dengar ketum sampai sudah di Tawau. Ia adalah jalan pintas yang salah. Hati-hati semuanya. Karena semua jalan pintas ini, ia akan memberikan kesan yang buruk ke dalam kehidupan kita dan kehidupan kerohanian kita. Atau kita mau peroleh kekuasaan, kita manipulasi orang lain. Menguasai orang lain. Mengambil hak orang lain. Ia adalah jalan pintas yang bukan rancangan Tuhan. Beritahu kiri kanan, jalan pintas bukan jalan Tuhan. Allah memiliki rancangan yang baik bagi kehidupan kita. Dan dia akan melaksanakan rancangannya kepada kita menurut caranya. Dan kita perlu komitmen dan taat. Komitmen dan taat. Tetapi jika kita memilih jalan pintas, ia bisa menghancurkan hidup Anda, bahkan hidup keluarga Anda, hidup karir Anda, hidup persekolahan Anda, hancur semuanya kalau Anda mengambil jalan pintas. Jika kita berpikir bahwa kita percaya kepada Yesus, ada orang Kristen yang percaya kepada Yesus, tapi mau menjalani hidup dengan cara sendiri. Maka sebenarnya kita telah jatuh di dalam godaan si iblis. Kalau Anda mengambil jalan pintas, berarti sebenarnya Anda telah jatuh dalam godaan iblis. Yang merasa dirinya telah jatuh dalam godaan iblis, coba lambaikan sedikit tangannya. Oh tidak ada, berarti bagus-bagus semua di sini ya.
Saya percaya, saya manusia, kamu pun manusia. Apa yang saya alami, kamu juga alami. Setiap godaan yang kita alami, walaupun caranya berbeza, tapi tetap godaan yang sama yang iblis coba lakukan untuk menjatuhkan kita. Dan tidak ada manusia yang terlepas dari godaan. Semua kita mengalami godaan. Dan semua kita kemungkinan besar untuk jatuh di dalam godaan itu. Jadi hari ini jemaat Tuhan, sebelum saya mengakhiri firman Tuhan ini, ada 3 perkara yang saya ingin tinggalkan kepada Anda. Yang pertama, kita perlu ingat iblis adalah musuh kita yang nyata. Ia adalah nyata. Kamu sadar atau tidak sadar, iblis adalah musuh kita nyata. Dia menyerang kita di waktu kita lemah. Dia menyerang Yesus di waktu ia lapar dan lemah. Iblis juga boleh menyerang kita di waktu kita lemah. Ia seperti singa yang mengaum-ngaum. 1 Petrus 5:8. Sedarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Dan mencari orang untuk ditelannya. Tidak ada manusia yang terlepas dari singa ini. Setiap kita mengalami godaan ini. Dan setiap kita harus menerima fakta dan kebenaran ini. Bahwa kita juga mengalami godaan ini. Dan kalau kita tidak sadar, kita juga akan jatuh dan berdosa. Simple. Iblis lakukan perkara yang simple. Yang selama ini kita pikir bahwa kita kuat. Tapi sehari-hari yang kita lewati, jalani. Godaan setiap saat datang, setiap masa datang, setiap jam datang. Yang menggoda kita. Kalau kamu rasa kamu selamat sekarang, 1 Petrus bilang, singa itu berkeliling. Kalau hari ini kamu berdoa, Tuhan sucikanlah dan kuduskanlah hidupku. Kamu bertobat dari dosa-dosamu dan kamu mulai berkomitmen kepada Tuhan. Dan kamu menjalani hari-hari di dalam Tuhan, berkat Tuhan. Singa sedang berkeliling. Dan dia bersiap sedia untuk menjatuhkan kita sesaat di mana kita berada dalam kelemahan kita. Yang kedua, jangan menyerah kepada godaan. Walaupun setiap saat kita digoda, jangan menyerah kepada godaan. Karena apa? Karena Tuhan kita Yesus Kristus telah membuktikan bahwa Dia telah menang atas godaan. Dan kita manusia juga boleh menang atas godaan itu. Beritahu kiri kananmu, engkau juga boleh menang atas godaan itu. Ya, kita boleh menang atas godaan ini. Jemaat Tuhan, jangan berputus asa. Kamu dalam keadaan situasi yang paling lemah saat ini, jangan putus asa. Yesus membuktikan bahwa Dia telah menang. Dengan apa? Dengan firman Tuhan, dengan iman percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan. Jadi kalau dengan firman Tuhan, siapkanlah dirimu dengan firman Tuhan. Jangan malas-malas baca firman Tuhan. Jangan tunggu datang kelompok sel baru dengar firman Tuhan. Jangan mau datang kebaktian begini baru dengar firman Tuhan. Kita di zaman di mana firman Tuhan ini boleh kita peroleh dari handphone kamu, dari Alkitab, dari banyak-banyak perkara. Selalu baca firman Tuhan. Supaya waktu kita menghadapi godaan, kita akan kuat. Supaya di masa kita mengalami godaan, kita akan mencari Tuhan. Dan kita akan dikuatkan atau diteguhkan dengan firman Tuhan. Kenapa? Kalau firman Tuhan tidak ada dalam diri kita, lalu si iblis menyerang kepada kita, kita akan kalah. Kenapa? Karena kita tidak mempunyai satu pegangan firman Tuhan. Dalam kita kesusahan, kita boleh putus asa dan kita boleh cari jalan pintas. Kenapa? Karena kita tidak tahu bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Kan? Firman Tuhan di dalam Mazmur mengatakan bahwa
Tuhan adalah gembalaku. Bahkan ada lagunya kan? Tuhan adalah gembalaku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Kalau kita ingat firman Tuhan ada dalam diri kita. Kita boleh melawan si iblis dengan firman Tuhan, kan? Tapi kalau firman Tuhan tidak ada, bagaimana kita boleh melawan si iblis? Ayo firman Tuhan, ayo jemaat Tuhan. Baca firman Tuhan. Perlengkapkan dirimu dengan senjata Allah. Terakhir adalah, senjata kami adalah firman Tuhan. Kita perlu memenuhi diri kita dengan firman Tuhan dengan apa cara sekalipun. Walau bagaimanapun berhati-hatilah supaya kita tidak terjerumus dalam ajaran-ajaran yang sesat. Yang menggunakan firman Tuhan yang sama tetapi menggunakan di luar konteks firman Tuhan, hati-hati. Di luar sana sangat mengerikan. Ia boleh menyesatkan kita. Kalau kamu menggunakan YouTube, ibadah-ibadah online, gereja sangat mendorong kepada jemaat Tuhan yang berada di online secara dengan hormat untuk kembali ke gereja. Kenapa perlu ada di gereja? Karena firman Tuhan yang disampaikan di dalam gereja, ia telah diatur sebaik yang mungkin untuk mengisi kerohanian kita supaya kita menjadi teguh dan kuat. Supaya kita tidak dibawa kepada satu firman Tuhan yang disalahartikan. Tetapi kalau kita belajar atau menghadiri kebaktian-kebaktian online dan kita pikir bahwa cukuplah online pun saya boleh beribadah, maka kita akan menemukan ada beberapa ajaran-ajaran yang tidak seperti yang ada dalam firman Tuhan. Dan akhirnya itu ditwist sedikit, pikiran kita akan berubah dan kita akan mengatakan bahwa oh iya betul, tidak ada ajaran itu. Baru-baru ini kita adakan kebaktian Rabu Abu. Dan ada sebelum Rabu Abu ada keluar statement-statement di luar sana yang menentang tentang kebaktian Rabu Abu. Yang mengatakan bahwa tidak ada Rabu Abu di dalam firman Tuhan. Tanggal 25 Desember Yesus tidak lahir. Kalau kita tidak mempunyai fahaman yang sebenar tentang semua perkara ini, kita boleh saja menolak firman Tuhan. Dan boleh saja mengatakan bahwa saya tidak mau datang ke gereja lagi. Karena ajaran gereja salah. Kan? Karena kita tidak terbina dengan dasar yang sebenar. Saya tidak akan panjang, saya tidak akan jelaskan tentang Rabu Abu. Tapi jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sekali lagi beritahu kiri kananmu, engkau boleh menang. Kita boleh menang. Ya, kamu dan saya boleh menang. Jemaat Tuhan Gereja St. Patrick boleh menang. Mari bersama-sama bergandeng tangan, bahkan menyokong para pemimpin-pemimpin sel yang selama ini mendorong kita dengan firman Tuhan di setiap sel kita. Para padri, para pastor yang menyampaikan firman Tuhan bertungkus lumus, kita perlu bersama-sama dengan mereka. Kita perlu bersama-sama dengan keluarga kita. Bapak-bapak, kamu perlu bersama-sama dengan keluarga kamu. Kita boleh menang.